semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya hari ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Di depan PBB, Jokowi ancam bubarkan WTO, begini respon dunia. Jadi makin kesini makin terserlah gitu ya keberanian Presiden Jokowi. Dan ya ini sebenarnya keberanian yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi ini akan membuka mata dunia gitu ya. Jadi negara-negara lain pun tidak berani untuk macam-macam gitu dengan Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Jokowi ancam akan bubarkan WTO ke Mahkamah Internasional. Eropa marah besar-besaran. And we see since then, with all the interventions we have started and all the work we've done on the prices, that we are down now to a level that is between 120 and 140. Still too high. It has still to go lower. But by that, I want to show that you have. Saya sampaikan, karena kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ratus tahun kita selalu ekspor yang namanya bahan mentah. Sejak VOC loh kita ini mengekspor bahan mentah. Sudah lama ya ekspor loh. Sampai sekarang masih kita ekspor. Kita tidak mendapatkan nilai tambah, tidak mendapatkan kredit gitu, negara-negara nikel yang stop. bergantung tuh kan. Tidak ada lagi yang namanya ekspor bahan gitu, mentah nikel. Marah gitu. Raw material Tapi tidak ada lagi. Tidak ini ya. Nikel stop. Tidak takut gitu. Halo sahabat Bagi Media, tak habis pikir, Eropa terus lakukan hal-hal yang konyol terhadap kedaulatan Indonesia. Dengan gagah dan sok beraninya Eropa mengancamkan menjatuhkan pangan Indonesia. Namun hal itu justru terbalik karena Eropa terkena krisis yang besar-besaran. Dengan adanya ancaman demi ancaman itu, membuat Jokowi waspada dengan negara Eropa. Dan dengan tegas dan lantang di depan Mahkamah Internasional, Jokowi siap hadapi Uni Eropa dan siap akan membubarkannya. Begitulah yang akan dilakukan Jokowi jika Uni Eropa terus ngeyel ngotot akan merenggut sumber daya alam Indonesia. Belajar dari pulau pasir yang direbut oleh Australia, kini Jokowi tegas katakan siap lawan dan habisi Uni Eropa dengan cara apapun. Eropa telah gelap mata, dia tidak memandang siapa yang dilawan. Negara terkuat nomor 13 di dunia ini, semakin sangar dan yakin akan kemenangannya. Sahabat Bagi Media, kalahnya Indonesia melawan Uni Eropa, dalam gugatan larangan ekspor sumber daya alam, di Organisasi Perdagangan Dunia, tak membuat pemerintah mundur. Tapi justru siap serang balik negara-negara yang menggugat termasuk Eropa. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, bahwa Indonesia akan terus menghadapi tantangan apapun yang terjadi ke depannya. Pria yang biasa disapa Zulhas ini, menyampaikan, dalam menghadapi hal tersebut, Indonesia telah mengajukan banding ke WTO, terkait dengan ekspor sumber daya alam. Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Jatmiko Briswicaksono mengatakan, bahwa Indonesia sudah mengajukan banding ke WTO, namun dirinya masih belum bisa memberikan penjelasan lebih jelas, terkait perkembangan informasi, terkait gugatan tersebut. Saat melakukan pengajuan banding ke WTO tersebut, Indonesia tidak ada mengalami kendala apapun, sebab setiap negara anggota WTO memiliki hak untuk mengajukan banding. Namun Jatmiko mengatakan, belum ada perkembangan terbaru, disebabkan karena dalam pengajuan banding ini, mengalami antrean yang cukup panjang, sehingga dia belum bisa memastikan, kapan permasalahan ini akan selesai. Indonesia masuk ke antrean 20 lebih. Hebatnya sambil menunggu antrean, Indonesia terus menyetop komoditas-komoditas unggulan agar semakin lama. Dengan semakin lama putusan itu, membuat Indonesia semakin kaya raya, dan keburu menjadi negara maju. Karena kalau ada yang menanyakan soal waktu keputusan banding, hanya Tuhan yang tahu, tidak ada seorang pun di dunia yang tahu. Eropa mungkin tahu, karena WTO adalah produk Eropa yang digunakan untuk menjatuhkan ekonomi negara-negara di dunia. Sahabat Bagi Media, selain itu, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Arifin Tasrif kembali menegaskan bahwa tidak ada relaksasi bagi eksportir biji bauksit. Oleh karena itu, pelarangan ekspor biji bauksit ke luar negeri tetap akan berjalan mulai Juni tahun 2023. Strategi baru ini membuat NKRI semakin di depan dan akan menjadi sumber adidayanya dunia.
Sejatinya, pelarangan ekspor biji bauksit yang ditegaskan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dan sebelumnya oleh Jokowi memperkuat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Dalam catatan Menteri Arifin Tasrif bahwa pertambangan bauksit harus bisa memberikan nilai tambah karena bauksit merupakan sumber daya alam strategis yang bisa menghasilkan aluminium. Asal tahu saja, Menteri Arifin kabarnya sudah melakukan kunjungan ke lokasi pengembangan hilirisasi bauksit. Namun yang dilihat, hasil dari hilirisasi bauksit tersebut masih berantakan dan tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan pada tahun ini, hilirisasi atau pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau smelter bauksit bisa tuntas dengan jumlah 12 smelter. Sampai pada akhir tahun 2022, tercatat baru ada 4 smelter yang sudah beroperasi, itu artinya masih ada sekitar 8 smelter lagi yang belum beroperasi. Yang sudah beroperasi, 4 Sahabat bagi media, hilirisasi demi Indonesia maju, terus dilakukan pemerintah. Tentunya bukan hanya kerja Presiden Jokowi saja, namun, ini kerja kita semua, rakyat Indonesia. Marilah kita sebagai kaum muda terus berkarya agar Indonesia kelak menjadi primadona dunia. Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Nah, jadi memang ini keberanian yang harus ditunjukkan gitu ya, Indonesia gitu. Sebab kan kalau kita tengok memang Uni Eropa itu, contohnya lah, kita ambil contoh seperti Uni Eropa, negara-negara Uni Eropa ini yang sampai menggugat Indonesia juga. Jadi memang memerlukan keberanian gitu ya, supaya ini negara-negara seperti Uni Eropa ini tidak macam-macam dengan Indonesia. Kita ambil contoh, Indonesia kan baru stop ekspor nikel gitu ya, bauksit ini kan nanti bulan Juni gitu ya baru dilaksanakan. Tapi kita ambil contoh yang nikel ini, ini baru satu tahu Indonesia stop ekspor pada tahun 2020. Itu baru satu bahan mentah tuh yang Indonesia stop. Nah, banyak sudah negara-negara yang mulai protes dan bahkan digugat juga gitu ya oleh Uni Eropa. Tapi karena karena keberanian Presiden Jokowi yang memang walaupun kalah gitu ya, walaupun kalah pada sidang WTO itu, tapi Indonesia akan mengajukan banding. Jadi sementara menunggu keputusan banding itu, Indonesia masih boleh untuk stop gitu ya, untuk stop ekspor nikel. Nah, di sini nih bijaknya Indonesia gitu ya. Jadi walaupun kalah gitu kan baru-baru ini dalam sidang WTO itu, tapi Indonesia mengajukan banding, nah masih tetap boleh melanjutkan gitu, stop ekspor nikelnya, dan hasilnya masih boleh didapatkan oleh Indonesia gitu ya, sementara menunggu keputusan banding itu. Nah, di sini kita lihat memang sangat bijak langkah yang diambil oleh Indonesia ini. Jadi Indonesia memang sudah betul-betul gitu ya, sudah betul-betul menunjukkan gitu taringnya gitu ya untuk mengurus sendiri dia punya sumber bahan mentahnya ini, untuk terus gitu mengejar kemajuan dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonominya gitu. Mantap oh. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.